12 juta sendiri saya ruginya. Ruginya, Iya, wow, makanya lumayan banyak Pak ya, iya. ruginya. Nggak menyangka juga, karena mikir saya itu hutan yang masih lebat, lalu masih gelap gitu kan. Iya. Tapi ternyata di sini udah terang, udah dibuka semuanya. Langitnya udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Jadi alhamdulillah nggak seperti bayangan saya waktu di Jawa. Alhamdulillah. Wah, saya ini akan ikut program transmigrasi dan pasti aku akan dibuang ke hutan iya. yang begitu lebatnya, yang ibaratnya kita baru membuka Pak ya. Iya. Dan ternyata setelah sampai di sini, ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Jadi kira-kira berapa tahun Pak Bapak nyampe di sini, kemudian Bapak baru bisa menghasilkan uang? Dan setelah Bapak udah mengalami kebangkrutan dijual beli mobil itu, kemudian toko kelontongan juga nggak begitu menjanjikan, dan akhirnya Bapak berinisiatif sendiri bersama dengan istri untuk ikut program transmigrasi Pak ya. Dan akhirnya Bapak keterima di Disnakertran. Waktu itu Bapak diseleksi berupa apa Pak? Ya semacam kasih pelatihan aja, seleksinya cuma masalah usia aja Mbak. Oh, masalah usia. Jadi saya waktu itu masih masuk gitu untuk ikut transmigrasi. Alhamdulillah, jadi masih masuk kriteria ya. Iya. Waktu itu banyak yang mendaftar nggak Pak, waktu Bapak mendaftar? Kalau untuk di Kalimantan, untuk tanah yang kering ini nggak begitu banyak Mbak waktu itu. Ya, karena mereka itu malah suka pada tanah-tanah basah. Kebalikan dengan saya, kalau saya itu sukanya di tanah kering. Oh, jadi mungkin waktu itu kuotanya memang banyak. Maksudnya kuotanya nggak terlalu ini ya. Kuotanya masih tersedia karena peminatnya kurang. Dibandingkan tanah basah, peminatnya lebih banyak. Iya, betul. Dan alhamdulillah, gimana setelah sampai di sini Pak, pengalaman Bapak pertama kali di sini Pak? Kalau pengalaman saya itu sampai di sini itu, saya awalnya juga ya udah punya bayangan sih dari Jawa itu. Namanya orang Trans itu pasti akan dibuang ke hutan gitu. Karena pembukaan lahan kan. Tapi saya nggak menyangka juga, karena mikir saya itu hutan yang masih lebat, lalu masih gelap gitu kan. Tapi ternyata di sini udah terang, udah dibuka semuanya. Langitnya udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Jadi alhamdulillah nggak seperti bayangan saya waktu di Jawa. Jadi seperti itu Pak, sesuai dengan ekspektasi. Sebetulnya kalau kita berekspektasi, kita tuh harus berekspektasi lebih rendah. Maksudnya ekspektasi kita ini, bayangan kita ini harus lebih buruk daripada yang kita nanti jalani. Jadi ketika kita membayangkan wah saya ini akan ikut program transmigrasi dan pasti aku akan dibuang ke hutan yang begitu lebatnya, yang ibaratnya kita baru membuka Pak ya. Dan ternyata setelah sampai di sini, ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Dan akhirnya alhamdulillah Bapak alhasil di sini betah Pak ya, bersama dengan keluarga. Betul. Jadi seperti itulah. Karena di sini macam-macam Pak. Ada yang membayangkan ini tuh program transmigrasi modern ya, yang sudah penempatannya nggak di hutan. Dan ini termasuk yang jauh dari ibu kota kabupaten ya. Betul. Tapi ini Pak, yang saya masih penasaran juga nih. Pertama kali Bapak nyampe di kota Tanah Grogol, kemudian diberangkatkan ke desa Kladen, itu kan lumayan jauh Pak. Apa yang Bapak pikirkan tentang perjalanan ke desa Kladen? Karena kan lumayan jauh banget Pak. Waktu itu saya nggak tahu ya namanya lokasi tanah itu kayak apa. Saya dari kota itu naik bis Damri waktu itu ya. Itu kok mikir saya kok nggak nyampe seharian, nggak nyampe. Terus ini apa, melalui jalan-jalan yang sangat susah sekali waktu itu, musimnya musim hujan ya. Musim hujan, wow. Itu sangat menantang. Benar-benar sangat sangat melelahkan juga, samping melelahkan karena ngeri juga waktu itu perjalanan, karena becek, tanah masih jalan masih berupa tanah. Betul. Licin waktu itu sering mobilnya tuh kepater gitu. Itu saya nggak tahu itu waktu itu kalau ternyata sampai lokasi sampai lokasi seperti ini. Sampai lokasi ini ya alhamdulillah gitu loh. Pokoknya kelihatan enggak terlalu hutan banget ya. Enggak terlalu hutan sekali. Tapi sampai di sini Pak, langsung Bapak kabari keluarga di sana gimana kondisi transmigrasi di sini? Belum, waktu itu belum sempat, karena kita masih waktu itu masih berpikir untuk masa kedepannya nanti bagaimana gitu. Jadi saya belum. Jadi mungkin sekitar satu bulan
setelah saya datang di sini, saya baru mengabari keadaan di sini. Oh, jadi setelah Iya. sampai di sini 1 bulan, kemudian barulah mengabari keluarga di Jogja, Jawa, iya. gimana kondisinya di Kondisinya sini, dan iya. alhamdulillah juga keadaannya dalam keadaan sehat Pak ya, Iya. bersama dengan istri dan anak. Betul. Memang dulu awal di sini datang itu memang sudah terang Mbak semuanya, cuman namanya hutan barusan ditebang ya, barusan dieksa, Iya. itu kan namanya apa itu, pohon-pohon bekas pohon-pohonnya itu masih berantakan semuanya. Jadi Iya. tiap hari kita memang harus Kerja kerja keras ya, itu membersihkan puing-puing pohon-pohon itu, lalu kita bakarin ya, akhirnya sekarang sudah kelihatan ini Mbak tanamannya ya. Berapa lama setelah Bapak nyampe di sini, Ya. kemudian Bapak bisa menghasilkan uang dari hasil jerih payah Bapak? Wah, lama ya Mbak, masalahnya yaitu dari kita kan waktu itu kan selalu berkelompok terus, ada 10 orang, 10 Iya, keluarga. berkelompok. Iya, kita harus kerja tiap hari itu berkelompok untuk membersihkan dari dari keluarga satu ke keluarga lainnya. Akhirnya Jadi kayak berkelompok gitu, kemudian dari kelompok-kelompok itu mengadakan kayak gotong royong gitu Betul, Pak, iya. untuk membantu untuk membersihkan lahan-lahan pekarangan dan juga ladang yang sudah dibagikan masing-masing keluarga Pak ya. iya betul, iya. Oh, Jadi kita harus kerja semacam kelompok itu iya. selama kalau 1 hari itu belum bisa bersih Mbak. Iya. Ya, jadi 1 hari di tempat siapa, satu hari lagi di tempat siapa lagi, sampai ke 10 orang, nanti putar lagi begitu. Iya. Jadi kira-kira berapa tahun Pak Bapak nyampe di sini, kemudian Bapak baru bisa menghasilkan uang Iya, kalau dari hasil ini? ya Ladang Bapak. sebelum kalau jaduk itu kan kemarin itu 1 tahun ya. Iya, jaduk Itu setahun, jaminan hidup. sebelum 1 tahun itu kita 3 bulan ya, itu saya sudah bisa menanam-nanam Mbak. Waktu itu saya coba menanam sayur-sayuran semacam terong, cabai, gambas itu baru-baru kita di sini kemarin banyak itu pedagang-pedagang lain yang masuk ke teran sini mencari sayur-sayuran, masalahnya tahu kalau ada teran baru gitu Iya. kan. Iya. Jadi waktu itu udah bisa menjual ya? Udah bisa menjual. Iya. Nah, Alhamdulillah. Jadi setelah 2 tahun lebih, udah 3 tahun Pak ya di sini. iya, 3 tahun perjalanannya itu. Semuanya sudah berjalan dengan normal dan sudah yang pasti udah betah Pak ya. Iya. Ya, dan kebetulan Ibu juga pulang kampung menjenguk Ibu yang sedang sakit. Iya. Kita doakan sama-sama semoga Ibu mertuanya Bapak ya Iya, amin. diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya supaya istrinya Bapak bisa kembali lagi ke sini berkumpul bersama dengan suami dan anak. Ya, amin. Jadi seperti itulah kisah dari Bapak Wardiman, transmigran asal Yogyakarta. Jadi terima kasih karena sudah menyimak video ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh sosial media kalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.